Nah, kali ini kita akan membahas hiring problem yaitu randomized algorithm. Bayangkan nih, kamu menjadi seorang manajer HR yang sedang mencari karyawan terbaik di antara banyak pelamar. Setiap kali seorang kandidat datang, kamu harus segera memutuskan diterima sekarang atau tolak dan lanjut ke kandidat berikutnya. Tapi ada satu syarat, jika kamu sudah menolak seseorang, kamu tidak bisa memanggilnya kembali. Nah, inilah inti dari yang disebut hiring problem. Sebuah permasalahan klasik yang tidak hanya muncul dalam dunia rekrutmen, tapi juga dalam algoritma pengambilan keputusan. Secara sederhana, hiring problem adalah contoh nyata bagaimana kita harus memilih opsi terbaik dalam urutan yang datang satu persatu tanpa mengetahui masa depan. Dalam versi deterministiknya, logika algoritma ini cukup mudah. Kita memulai dengan asumsi bahwa kandidat pertama adalah yang terbaik. Lalu setiap kali kandidat baru datang, kita bandingkan nilainya dengan kandidat terbaik sebelumnya. Jika yang baru lebih baik, maka kita merekrut kandidat baru dan mengganti kandidat terbaik sebelumnya. Dengan cara ini, kita akan selalu berakhir dengan kandidat terbaik. Tetapi dengan konsekuensi, biaya setiap kali kita memutuskan untuk hire itu memakan waktu dari biaya tertentu. Misalnya, setiap kali kita melakukan wawancara mendalam atau pelatihan dianggap ada biaya rekrutmen. Pertanyaan adalah berapa kali rata-rata kita akan mengganti kandidat terbaik saat kita melakukan proses ini secara acak. Disinilah algoritma randomize masuk. Algoritma deterministik memang menjamin hasil terbaik, tapi bisa jadi mahal. Karena dalam kasus tertentu, kita bisa jadi selalu mengganggu kandidat setiap kali ada yang sedikit lebih baik. Maka muncullah pendekatan randomize. Alih-alih menggunakan urutan tetap, kita mengacak urutan kandidat sebelum proses seleksi dimulai. Dengan mengacak urutan ini, peluang bahwa kandidat terbaik muncul di awal menjadi sangat kecil. Dan secara statistik, jumlah rata-rata hire atau pergantian kandidat akan jauh lebih sedikit. Intinya, kita menukar kepastian absolut dengan efisiensi probabilistik. Bayangkan, kita memiliki 5 kandidat dengan kualitas seperti ini. 4, 1, 5, 3, 2. Jika kita memprosesnya dalam urutan tersebut, kita akan hire kandidat pertama nilai 4, kemudian tolak kandidat kedua yaitu 1, hire lagi kandidat ketiga yaitu 5 karena lebih baik daripada 4 dan menolak sisanya. Total kita melakukan 2 kali proses hire. Tapi jika kita mengacak urutan kandidat, hasilnya bisa berbeda. Misalnya urutan baru yaitu 51342. Sekarang kandidat terbaik muncul lebih awal, dan total hire mungkin hanya 1 atau 2 kali saja. Jadi, dengan algoritma randomize, rata-rata kita hanya melakukan sekitar log n kali hire, bukan n kali. Dari sisi analisis biaya rekrutmen, pada algoritma ini bisa dinyatakan dengan dua komponen. Satu, biaya wawancara setiap kandidat, yaitu ON. Dua, biaya hire kandidat baru, yaitu O log N. Secara ekspektasi dalam versi randomize, total biaya rata-rata adalah ON karena setiap kandidat tetap diwawancarai, namun biaya tambahan akibat proses hire kurang drastis dibanding versi deterministik. Dengan kata lain, algoritma randomize tidak hanya efisien, tapi juga ekspektasi kinerja yang lebih stabil di rata-rata kasus. Hiring problem bukan sekedar tentang mencari karyawan terbaik, tapi juga tentang bagaimana mengambil keputusan optimal dalam ketidakpastian. Melalui pendekatan randomize, kita belajar bahwa sedikit unsur acak bisa membuat sistem jadi lebih efisien dan realistis. Karena dalam kehidupan nyata, data tidak datang dalam sempurna, dan keputusan harus dibuat dengan cepat. Di video ini kita sudah melihat bagaimana konsep sederhana seperti ini menjadi dasar dari algoritma-algoritma besar di bidang online, decision making, dan competitive analysis. Di bagian berikutnya, kita akan memvisualisasikan cara kerja algoritmanya. Bagaimana setiap kandidat dibandingkan dan bagaimana randomize membuat hasil akhirnya lebih efisien. Video berikutnya akan menjelaskan algoritma greedy method.